Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala UPT SMP Negeri 17 Gresik, yang terhormat Bapak Ibu Guru, staf karyawan, dan pegawai administrasi sekolah, dan tidak lupa anak-anakku siswa UPT SMP Negeri 17 Gresik yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta makmunahnya kepada kita sekalian. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga hari ini kita dapat mengikuti MPLSP atau masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mengawali tahun pelajaran khususnya kelas 7 baru, anak-anak harus mengikuti kegiatan MPLSP karena kegiatan ini akan memperkenalkan siswa terhadap lingkungan sekolah agar siswa mengenal lebih dekat terhadap sekolah yang akan ditempati sebagai tempat belajar, menimba ilmu dan mengasah pengetahuan yang semestinya kegiatan ini dilakukan secara langsung di sekolah, sehingga anak-anak dapat mengenal dan mengetahui keadaan sekolah yang sebenarnya, baik keadaan secara fisik, secara budaya, dan pembiasaan-pembiasaan lainnya. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka MPLSP dilaksanakan secara virtual. Tentu saja kalian hanya mengenal sekolah melalui deskripsi, video, atau foto-foto lainnya untuk mengenal keadaan sekolah. Mengapa demikian? Karena di masa pandemi ini kita tidak boleh berkerumun, harus jaga jarak, yang semuanya harus memenuhi syarat protokol kesehatan. Ini tentunya demi keselamatan kita bersama agar tidak terpapar COVID yang mengganas ini. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, jika situasi kondisi ini masih seperti ini, maka kemungkinan kita masih harus belajar jarak jauh atau belajar dari rumah masing-masing, ya, tentunya menggunakan kelas virtual. Nah, yang kita gunakan nanti adalah Google Classroom atau yang sering disebut GCR. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, tentunya agar kita dapat mengikuti pembelajaran melalui GCR atau Google Classroom, maka kita harus mempersiapkan perangkatnya. Apa saja? Yaitu yang pertama, anak-anak harus mempunyai HP, tentunya HP Android atau laptop. Yang kedua yang harus dipersiapkan adalah paket data. Syukur kalau di rumah sudah ada WiFi, sehingga anak-anak bisa memanfaatkan WiFi di rumah untuk belajar. Nah, jika anak-anak tidak mempunyai HP atau tidak mempunyai laptop, atau mempunyai HP, laptop, tapi tidak mempunyai paket data atau WiFi, maka anak-anak bisa berkonsultasi dengan wali kelas, ya. Dan nanti wali kelas akan
mempersiapkan, kalau memungkinkan anak-anak akan bisa belajar di sekolah. Nanti akan dipersiapkan oleh sekolah dengan baik sehingga anak-anak semua dapat mengikuti pembelajaran ya, dengan baik. Nah, anak sekalian, jika nantinya anak-anak belajar dari rumah, maka yang perlu ditingkatkan adalah sikap disiplin dan rasa tanggung jawab. Jika sudah waktunya belajar, ya kita harus mempersiapkan diri untuk mengikuti belajar. Jangan sampai habis buka HP, ngisi daftar hadir, kemudian tidur lagi. Nah, jika nanti ada tugas dari Bapak Ibu Guru, maka tolong segera diselesaikan, segera dikerjakan. Jangan sampai ditunda karena merasa tidak diawasi. Nah, jika nanti anak menunda dan akhirnya akan menumpuk tugas itu dan pada akhirnya akan menyusahkan diri Anda sendiri. Anak sekalian, mata pelajaran yang akan kita pelajari di UPT SMP Negeri 17 Gresik ini adalah sebanyak 12 mata pelajaran. 12 mata pelajaran ini akan disampaikan selama 6 hari, sehingga dalam 1 hari anak-anak mendapat 2 mata pelajaran yang akan dimulai pukul 07.30 sampai dengan jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah anak-anak belajar selama 1 tahun, saya yakin anak-anak kepingin naik ke kelas berikutnya. Oleh karena itu, anak-anak harus tahu dan paham apa syarat supaya anak-anak bisa naik kelas ke kelas berikutnya. Anak sekalian, siswa yang berikut ini akan saya sampaikan syarat naik kelas. Siswa dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan pramuka minimal baik. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM. Karena ketuntasan belajar yang dimaksud pada kenaikan kelas adalah ketuntasan dalam konteks kurun waktu 1 tahun. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil atau semester genap, maka nilai mata pelajaran dihitung dari rata nilai semester ganjil dan genap pada tahun pelajaran tersebut. 5. Seorang siswa naik kelas atau tidak didasarkan pada hasil rapat pleno Dewan Guru dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah atau kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan lainnya yang berlaku di sekolah. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai hambanya. Dan kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan wabah ini segera berakhir di bumi ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.